Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui ada beberapa wilayah yang dinilai rawan soal pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Sultra Asril saat ditemui awak media pada Selasa 3 Oktober. Kerawanan itu mencakup soal potensi terjadinya kecurangan dan akses menuju ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Naufal Fajrin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Hal itu disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri yang mengakui bahwa beberapa wilayah di Provinsi Sultra masih ada yang masuk ke dalam kategori rawan. Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Sultra sendiri saat ditemui oleh awak media tribunsultra.com pada Selasa 3 Oktober 2023 kemarin. Ia memaparkan bahwa kerawanan itu mencakup soal potensi terjadinya kecurangan dan akses menuju ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS, seperti yang terjadi di Kabupaten Muna dan Konawe Selatan pada pemilu 2019 lalu misalnya. Kedua kabupaten itu menduduki posisi tertinggi dalam hal kecurangan pemilu. Dalam grafik data yang diterima tribunsultra.com, indeks kecurangan pemilu di Konawe Selatan itu mencapai angka 50,68%. Angka itu tak jauh berbeda dengan Kabupaten Muna yang berada di angka 49,91%. Kendati demikian, terkait masalah kecurangan, Asril menegaskan pihaknya masih terus berupaya untuk mengantisipasi hal tersebut agar tak terjadi lagi ke depannya. Untuk saat ini memang yang menjadi masalah di depan mata adalah sulitnya akses menuju ke beberapa TPS yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Hal itu dinilai menyulitkan misalnya dalam pendistribusian logistik yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pemilu. Eh, ada dua kategori kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu kerawanan dalam sektor keamanan, sisanya adalah kerawanan geografis, yang seperti yang saat ini terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu dibenarkan juga oleh Kepala Biro atau Karo Ops Kepolisian Daerah Polda Sultra, Kombes Pol Tumpal Damayanus. Memang dia memaparkan juga bahwa ada peta kerawanan, itu dilihat dari 5 dimensi. Jadi selain dari situasi keamanan Kamtibmas, juga dilihat dari situasi geografisnya. Untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, di sini didominasi oleh wilayah perbukitan dan juga kepulauan, sehingga untuk kategori kerawanan secara geografis, Sulawesi Tenggara masuk ke dalam kategori tersebut. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Saya kembalikan ke Firda. Baik, terima kasih rekan Naufal dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan berikut wawancara dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Asril. Berikut liputan Anda. Iya, kalau tadi menyangkut tentang tingkat kerawanan, memang ada beberapa, baik itu dari versi kepolisian maupun dari versi Bawaslu dalam hal proses pemungutan dan perhitungan. Tetapi kami dari KPU memang untuk yang itu juga kami sudah lakukan mitigasi, tetapi yang ada di depan mata ini adalah persoalan-persoalan dalam hal distribusi logistik itu. Dan ini memang menjadi kegiatan kami yang awal sebelum masuk pada kegiatan pemungutan itu. Tadi saya sudah gambarkan ada 95 TPS itu yang terindikasi terluar, terisolir, dan tersulit untuk kita distribusi. Kemudian yang kedua, tadi dari versi Kapolda, ya, kepolisian maksud saya, ini juga ada beberapa TPS memang terindikasi juga itu masuk pada tingkat kerawanan tinggi dan rendah. Nah, sehingga tadi saya juga di sela-sela pemaparan Jenderal tadi dalam hal menyampaikan tentang tingkat kerawanan di masing-masing TPS, saya juga coba bercerita dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.